Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman para pemirsa channel LSK Ar-Rahmah dimanapun berada. Kali ini saya sudah ditemani oleh Profesor Dr. Abdul Mustaqim atau yang biasa kita panggil Abi Mustaqim. Ya. Sehat, Abi? Alhamdulillah, Mas Alan sehat ya. Beberapa menit ke depan kami akan berbincang-bincang seputar tema yang saya kira cukup penting, terutama bagi saya dan teman-teman para mahasiswa lainnya, yaitu tentang kiat-kiat bagaimana bisa sukses dalam perkuliahan seperti itu, Abi. Ya. Mungkin sebagai pengantar, menurut Abi bagaimana kiat-kiat seorang mahasiswa itu biar bisa sukses dalam perkuliahan atau bisa lulus tepat waktu seperti itu, Abi? Baik, terima kasih Mas Alan ya yang mengajak saya untuk sharing ide atau berbagi pengalaman ya, bagaimana supaya teman-teman ya para mahasiswa bisa kuliah selesai tepat waktu ya. Ini penting, kata-kata tepat waktu ya, bukan di waktu yang tepat. Itu beda loh Mas Alan ya. Kalau tepat waktu itu artinya upayakan kuliah bagi S1 dia selesai ya 8 semester ya, kalaupun mundur-mundur mungkin ya 9 semester lah. Tapi kalau kuliah di waktu yang tepat selesai ya, selesai di waktu yang tepat itu ya bisa 10 semester, 12 semester sampai bahkan 14 semester kan, maksimal itu ya masih di waktu yang tepat. Nah, bagaimana kiatnya? Saya kira yang pertama, teman-teman para mahasiswa ya itu harus menyadari ya bahwa kado terindah dan terbaik buat kedua orang tua itu adalah manakala Anda bisa menyelesaikan studinya tepat waktu, dan itu adalah bagian dari makna kontekstual birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Itu saya kira bisa menjadi basis ya teologi ya. Oh, bahwa saya ingin berbakti kepada kedua orang tua saya, maka saya kuliah, saya upayakan bisa tepat waktu 8 semester itu bisa selesai. Itu yang pertama ya. Sebab apa? Dengan bisa selesai 8 semester ya, itu setidaknya akan meringankan beban orang tua, ya enggak masalahnya. Kalau misalnya Anda kuliah molor-molor sampai 10 bahkan 12 semester bahkan sampai 14 semester, tentu kan biaya makannya bertambah, kos-kosannya, belum bensinnya dan seterusnya kan. Itu satu. Yang kedua, ini tadi basis pertama, basis teologinya ya. Jadi sadari betul, punya komitmen betul bahwa kuliah tepat waktu selesainya itu bagian dari kado terindah terbaik buat kedua orang tua sekaligus birrul walidain ya. Yang kedua, teman-teman harus bisa memiliki strategi kuliah ya. Itu bagaimana strateginya, saya ingin sampaikan ini pengalaman saya, dan mungkin Mas Alan juga punya pengalaman ya, karena Mas Alan saya lihat di semester 8 kurang sedikit sudah selesai kan ya. Nah, semester 7 ya, lebih berapa bulan sedikit itu. Jadi harus punya strategi yang jitu. Bagaimana caranya? Pertama, ya mahasiswa ketika mengambil mata kuliah ya, itu upayakan di pertemuan pertama ketika dosen mau mengisi mata kuliah dia harus hadir. Karena apa? Di pertemuan the first meeting ya, al-liqa al-awwal ma'al muhadir ya, pertemuan pertama bersama dosen itu Anda akan diberikan wawasan tentang materi mata kuliah yang mau diajarkan selama 1 semester tadi atau selama 14 pertemuan. Nah, disitulah Anda akan bisa memahami strategi kuliahnya tadi, mulai dari mengetahui SAP-nya dosen, ya tak? Kemudian sumber-sumber bacaan yang harus dibaca, kemudian mungkin karakter dosennya, oh dosen ini rodok killer misalnya kan ya Mas ya, dosen ini agak mutasami. Saya membagi dosen itu ada 3 kategori masalahnya. Ada yang mutasyaddid, yang keras, nggak usah sebut nama ya, nah,
ada yang mutawasid, moderat lah, tengah-tengah gitu ya, ada galaknya dikit tapi juga ada toleransinya. Ada yang mutasahil itu yang bersambah lewat, gak pati disiplin gitulah, tak geleme gitu ya, kadang gelem lebu, kadang enggak, ini mutasahil. Nah ini tapi 3 kategori dosen ini saya kira harus dipahami baik oleh mahasiswa tadi supaya dia bisa menyeimbangkan iramanya dosen, karena bagaimanapun dosen dalam ini kayaknya masih punya otoritas yang cukup tinggi ya dalam kaitannya lulus dan tidaknya mahasiswa lulus mata kuliah. Jadi itu yang kedua, harus memiliki strategi yang jitu dalam mengikuti mata kuliah dosen. Maka kuliah pertama dengan dosen itu harus ikuti dan miliki SAP-nya, pahami sumber-sumber rujukan mata kuliah tadi. Kemudian yang ketiga, masih kaitannya dengan strategi kuliah ya, itu upayakan ya pokoknya rajin lah kuliahnya itu ya, harus rajin ya. Upayakan kalau tidak ada alasan yang tidak penting sekali tetap masuk kuliah. Kenapa? Kenapa begitu? Karena apa? Biasanya yang akan dikeluarkan di ujian oleh dosen tadi ya yang diomongkan itu. Nah, kalau misalnya sering bolos ya hampir pasti banyak yang ngeblank di sini ya. Nah, oleh sebab itu jangan sampai misalnya cuma alasan apa sakit panu aja kok pamit kuliahnya, jangan. Atau mungkin ada alasannya apa? Oh kakak saya ngantenan gitu. Misalnya padahal rumahnya jauh gimana gitu. Umpama kamu nggak hadir di ngantenan tadi, sebenarnya nggak akan mengganggu perjalanan ngantenan. Padahal ini kuliah sudah, apalagi ujian ya, ujian lalu ditinggalkan. Tentu ini bisa menyebabkan tidak lancar kuliah. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah saya kira punya komitmen dan disiplin tadi. Komitmen, kalau perlu saya ingin katakan teman-teman ini para mahasiswa harus ditulis semboyan saya kuliah harus selesai tepat waktu, ditulis di depan lemarinya tadi, di kamarnya. Kalau begitu lihat apa pintu, saya harus selesai tepat waktu, itu akan menjadi alam bawah sadar di dalam dirinya. Dan ini akan membentuk perilakunya, merubah perilaku mahasiswa tadi. Saya harus disiplin, saya harus selesai kuliah tepat waktu. Nah, itu sebabnya ada teori di dalam teori sosiologi itu ada hubungan yang cukup signifikan mas ya, antara mode of thought, pola pikir, dan mode of conduct, pola perilaku. Gitu. Saya kira itu. Ya, itu tadi kiat-kiatnya ya bagaimana. Secara umum ya nanti boleh dikembangkan lah. Ya, tapi terus terang Wi, ya dalam perkuliahan itu kan banyak tantangan-tantangan itu ya. Saya sendiri juga merasakan itu. Oh gitu. Ya, pertama mungkin ya tantangan itu ya masalah ini lawan jenis gitu. Oh, tantangan lawan jenis. Maksudnya mulai jatuh hati gitu. Ya. Lah Mas Alan sudah punya pacar belum ini ngomong-ngomong? Masih wait and see ya. Baik, ini saya kira sangat pertanyaan yang sangat aktual dan mungkin dirasakan hampir semua mahasiswa ya. Saya ingin mengatakan begini ya, bagaimana menghadapi tanda kutip tantangan atau godaan di tengah-tengah semangatnya kuliah, tiba-tiba mulai jatuh hati kepada lawan jenis ya. Saya ingin mengatakan kalau Anda jatuh hati kepada lawan jenis, Anda ya bersyukur, itu artinya Anda normal ya. Yang problem itu kalau Anda jatuh hati kepada yang sejenis kan, ini masalah kan itu. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, janganlah ya. Nah, yang penting sekali lagi komitmen, bahwa mungkin di antara teman-teman mahasiswa di tengah semester 6 mulai kenal ya, istilah Pak TTM ya, teman tapi mesra gitu kan ya. Ya TTM, punya teman tapi mesra ya. Bagi imat saya jaga ya, jaga komitmen ya. Bahwa Anda mulai jatuh hati ya, kelola manajemen. Ada kemarin ada manajemen cinta ya. Dikelola perasaan tadi, jangan kemudian
kemudian rasa jatuh cintanya tadi mengalahkan semangat ingin kuliah tepat waktu. Justru mestinya jadikan semangat ya. Jadi perasaan cinta kepada lawan jenisnya itu dijadikan motivasi untuk membuktikan bahwa saya ini cerdas gitu kan ya. Saya ini misalnya insya Allah tetap punya komitmen yang baik terhadap perkuliahan saya. Jadi kemudian ajak bicara perempuan yang tadi Anda jatuh cinta ya. Jadi oh ya oke lah, itu dibangun hubungan yang baik begitu kan, tetap menggunakan kode etik, jangan sampai kemudian mengalahkan cita-cita utamanya ingin kuliah tepat waktu, supaya nanti bisa chemistry seiring ya dengan cita-cita pasca kuliah. Tentunya semua teman-teman setelah selesai kuliah kan juga ingin menikah kan ya. Nah oleh sebab itu ya, saran saya pokoknya ketika ada muncul benih-benih cinta, mulai jatuh cinta dan di manage sedemikian rupa, jangan kemudian menghalangi semangat dia untuk bisa selesai cita-cita kuliah tepat waktu dan berprestasi tentunya ya. Jadi nggak apa-apa ya, bisa jadi semangat gitu. Ya, dijadikan basis untuk menyemangati tadi. Saya kira itu. Kemudian nggak cuma masalah itu aja, Bi. Kadang teman-teman juga ada yang sudah masuk ke zona nyaman gitu. Wah, ini problem nih. Maksudnya gimana nih? Zona nyaman maksudnya? Misalnya sudah terlanjur kecanduan game seperti itu sehingga mengganggu aktivitas kuliahnya. Ya, saya kira ini yang harus diobati ya. Jadi zona nyaman misalnya kecanduan game atau mungkin lama nggak ngampus. Iya, seperti itu. Itu beberapa mahasiswa saya yang kebetulan jadi saya sebagai dosen penasihat juga ada yang begitu, tapi tidak banyak, 1 atau 2 itu. Jadi dia rupanya tadi masuk zona nyaman, sudah sering tidak ke kampus. Nah ini yang harus dibongkar ini ya. Jadi struktur pikir yang ada di dalam mahasiswa yang sudah kadung zona nyaman, nggak pernah ke kampus, lalu jadi males, maka saya ingin katakan caranya harus dipaksa ya. Cari teman yang semangat untuk mengajak supaya dia rajin ya. Sekali lagi ini bahaya kalau kemudian tidak segera direkonstruksi ya pola pikirnya orang yang sudah kadung masuk zona nyaman tadi ya. Jadi segera paksakan diri awalnya ya, datang ke kampus ya, supaya apa? Di situ ada aura positif. Oh iya, orang semua bergerak ya. Sebab begitu kita masuk dalam zona nyaman dan tidak mau bangkit, maka kemudian nanti akan semakin parah. Ibaratnya penyakit itu sudah menaun kan gitu kan, bahaya itu. Ya, saya juga merasakan itu, apalagi setelah semester 6 itu kan nggak ada kuliah ya. Ya. Masa-masanya ini, jadi ya caranya yang bilang Abi tadi ya, rajin ke kampus. Meskipun di sana mungkin sekedar lihat kampus, ketemu dosennya gitu. Iya. Nah, saya ingatkan juga ini buat teman-teman yang sedang nulis skripsi ya. Kalau ada kesulitan atau mungkin ada problem ya, jangan sungkan-sungkan tanya kepada dosen pembimbingnya ya. Sebab apa? Anda ketemu pembimbing itu ngecas ya. Kalau Anda semakin jauh dengan dosen pembimbingnya, apalagi nggak mau silaturahmi, nggak mau ngecat ya, ini nanti jadi problem. Jadi ketemu rasanya takut. Kalau belum pede ketemu dosen pembimbing, minimal Anda itu silaturahmi. Saya ada pengalaman menarik masalahnya. Jadi ada mahasiswa itu ketemu saya itu bukan untuk bimbingan, pengen ketemu saja katanya, minta didoakan, Pak doakan saya semangat mau melanjutkan sampai di bab berikutnya. Saya di sini pokoknya mau ketemu Bapak supaya saya tumbuh semangat. Nah baguslah saya bilang, kamu masih mau ketemu saya gitu kan. Itu artinya dia ada itikat baik untuk segera menyelesaikan tugas akhirnya ya. Bagus. Jadi pokoknya yang namanya malas itu harus dilawan. Karena ini musuh terbesar ya. Saya selalu mengatakan takbir kita Allahu Akbar ini ya sebenarnya melawan ego ya. Hanya Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Jadi ego termasuk kemalasan ini harus dilawan ya.
Maka supaya zona nyaman ini tidak menjadi barrier atau penghalang bagi suksesnya kuliah teman-teman semua. Ya, tadi Abi juga nyinggung masalah skripsi juga ya, mungkin bagi teman-teman semester akhir gitu juga ada tantangannya itu, Be. Tantangannya itu ini sulit ketemu sama dosen gitu. Kira-kira ada kiatnya udah? Oke, bagus ya. Saya kasih ini spiritualitas ya. Jadi saya bilang kepada mahasiswa, kalau kamu pengen mudah ketemu dosen itu jangan sungkan-sungkan doakan dosenmu. Ya, dosen pembimbingmu didoakan, dibacakan Fatihah, ya Allah berkah Fatihah yang sabar kami mohon semoga saya bisa semoga dosen pembimbing saya sehat walafiat. Semoga kalau ditemui juga tidak galak-galak gitu loh. Jadi lah nggak pernah doakan dosennya ya Anda jauh secara ini apa spiritual ya, nggak ada attachment, nggak ada kedekatan secara psikologi dengan dosennya. Begitu juga saya selalu mengatakan dosen yang baik akan selalu mendoakan mahasiswanya. Ya Allah, bangkitkan semangat buat mahasiswa saya yang sedang ngeloko atau mengalami futur dalam menulis skripsi, berikan kecerahan pikiran hatinya sehingga dia semangat. Al-Fatihah begitu. Jadi antara dosen dan mahasiswa harus saling mendoakan ya. Insya Allah akan terbangun aura positif, ketemu itu nyaman, lalu bangkit semangatnya gitu loh. Jadi itu jangan lupa doakan ya, doakan kebaikan buat dosen-dosen Anda ya. Kemudian soal tadi kok sulit ketemu, sekarang kan zaman medsos Mas. Dosennya saya kira di WA ya. Dan WA-nya harus pakai etika. Ini problemnya sebagian mahasiswa itu ketika WA dosen itu nggak pakai etika, kadang jam 11 ngechat, jam 12 SMS. Nah, ini saya kira nggak sopan itu ya. Ya kalau ngechat itu ya jam-jam 8 itu pun mestinya juga diperkenalkan, assalamualaikum Bapak atau assalamualaikum Ibu, nama saya Fulan bin Fulan, saya prodi semester ini, mohon berkenan untuk bisa menemui Bapak atau Ibu besok jam 9 untuk konsultasi, apakah Bapak Ibu ada waktu luang untuk kami, terima kasih gitu kan ya. Jadi caranya doakan dulu. Kalau doakan dosen itu, dosen secara psikologi itu pasti merespon. Ini saya sekarang melihat ada perubahan. Mahasiswa yang ngecat saya itu biasanya dia mukotimahnya itu mesti semoga Bapak dan keluarga sehat walafiat. Saya jadi ternyuh terus terang kan ya. Akhirnya saya jawab ya alhamdulillah ya, terima kasih doanya, kamu semangat ya. Ya gitu. Itu saya kira itu. Ya, menarik sekali ya. Mungkin terakhir nih. Ini ada nggak amalan khusus gitu biar kita bisa doa ya baik, saya selalu menyampaikan pada mahasiswa termasuk Mas Alan ya, saya kira jadi upayakanlah sholat hajat 2 rakaat saja lah, minimal sehari 2 rakaat ya. Saya niat sholat hajat, kalau dilafatkan ya usolli sunatan hajat rakaataini lillahi ta'ala, saya sholat 2 rakaat sholat hajat karena Allah ya. Dan sholat kita, sholat hajat kita itu secara tasawuf ya, secara substantif sebenarnya bentuk iqrar, pengakuan tentang kehambaan kita, karena kita merasa butuh kepada Allah ya. Jadi orang yang nggak pernah sholat hajat itu seolah-olah nggak butuh Tuhan ya. Padahal kita itu butuh. Di Quran dikatakan antumul fuqara, kamu semua itu butuh. Wallahu ghaniyun 'anil alamin, Allah itu maha kaya dari segala alam. Maka sholat hajat 2 rakaat nih, boleh siang boleh malam. Apa yang dibaca? Rakaat pertama Fatihah sama Qul ya ayyuhal kafirun, rukuk sujud sama bacaannya ya. Kemudian rakaat kedua Fatihah sama Qulhu. Setelah itu mohon istighfar, lalu mohon kepada Allah. Apa yang menjadi cita-cita Anda ya? Ya Allah, saya itu belum dapat judul misalnya kan ya. Bukakanlah mata hati dan pikiran saya untuk bisa memperoleh inspirasi darimu ya Allah ya, bisa menemukan judul yang baik gitu kan. Ya Allah, temukan saya dengan dosen pembimbing yang humble, yang mudah ditemui, yang care dan peduli. Itu juga bagian dari upaya sebenarnya lewat sholat hajat. Kita mohon Allah beri anugerah itu. Kemudian doa Nabi yang disampaikan kepada Abu Umamah Al-Bahili itu kan, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa susah ya dan sedih. Wa minal ajzi wal kasal, dan dari lemah semangat dan malas ya.
Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, dari takut ketemu pembimbing, misalnya takut konsultasi, mohon perlindungan supaya diberi keberanian untuk maju menyampaikan itu. Nah, kemudian dari kebakilan. Nah, insya Allah doa-doa seperti itu akan menjadi energi positif, membangun konsep diri yang positif, baik, sehingga insya Allah ketika konsultasi, ketika ketemu dosen pembimbing, percaya diri dan insya Allah kuliahnya cepat selesai, dan yang paling penting semoga ilmunya manfaat barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, itu tadi kiat-kiat dari Abi Mustaqim bagaimana bisa sukses kuliah, bisa selesai tepat waktu begitu ya. Terima kasih Abi atas nasihat-nasihatnya. Mungkin itu, amin. Mungkin itu dulu dari kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.